Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya Muhammad Farhanazar Palepi. Saya akan menjelaskan terkait AHP. Yaitu AHP adalah Analytical Hierarchy Process. Dan saya mengambil judul yaitu analisis pada pembelian sepatu sekolah dengan metode Analytical Hierarchy Process berdasarkan konsumen, dan saya menempatkan studi kasus saya pada SMP 6 Karawang Barat. Yang pertama adalah abstrak. Sepatu sekolah adalah sebuah kebutuhan primer bagi setiap siswa-siswi di peradaban masyarakat. Hal tersebut membuat konsumen merasa bingung dan membutuhkan informasi untuk memutuskan tindakan dalam menentukan pemilihan sepatu sekolah. Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dengan metode AHP, yaitu Analytical Hierarchy Process, dalam menentukan faktor pemilihan sepatu sekolah dengan menggunakan beberapa kriteria penjualan berdasarkan konsumen, yaitu C1 kualitas produk, C2 harga produk, C3 distribusi penjualan, C4 promosi atau penawaran, dan C5 yaitu keputusan. Selanjutnya adalah pendahuluan. Di pendahuluan yaitu saya menjelaskan juga seiring perkembangannya zaman, style fashion tidak luput terpisahkan melalui peradaban masyarakat. Jadi maka tak heran sekarang masyarakat menganggap bahwa fashion sudah menjadi kebutuhan primer bagi beberapa kalangan masyarakat. Sebagai contoh, sepatu sekolah yang berubah dari waktu ke waktu modelnya. Penelitian ini dilakukan di Kota Karawang, Jawa Barat. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, maka tak heran juga semakin banyak varian sepatu sekolah masa kini. Hal itu membuat semakin terlihat bahwa perkembangan era fashion semakin pesat. Dilanjut yaitu metodologi penelitiannya. Untuk metodologi penelitiannya yaitu menggunakan Analytical Hierarchy Process atau yang disingkat dengan AHP, yang dimana AHP adalah metode untuk memecahkan suatu situasi yang kompleks, tidak terstruktur dalam beberapa komponen dalam susunan yang hierarki, dengan memberi nilai subjektif tentang pentingnya setiap variabel secara relatif, dan menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas tinggi guna mempengaruhi hasil pada situasi tersebut. Nah, yaitu selanjutnya adalah analisis dan pembahasan. Pada bagian ini diterangkan bahwa proses AHP dalam menentukan faktor sepatu akan menjadi pilihan bagi setiap siswa. AHP adalah suatu metode yang digunakan untuk memecahkan suatu situasi yang kompleks, tidak terstruktur ke dalam sebuah komponen dalam susunan hierarki. Penelitian ini menggunakan 5 kriteria, yaitu yang tadi sudah disebutkan, C1, C2, C3, C4, dan C5. Dan kriteria ini digunakan untuk menentukan suatu perbandingan berpasangan menggunakan skala L-SATI. Skala L-SATI yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1 yaitu sama penting, 2 rata-rata, 3 lebih penting, 4 rata-rata, 5 lebih penting, 6 rata-rata, 7 sangat penting, 8 rata-rata, dan 9 mutlak lebih penting. Masih dalam proses pembahasan analisis dari skala SATI terdapat suatu penilaian dalam merekomendasikan faktor pemilihan sepatu sekolah terbaik, yaitu yang pertama kualitas produk, kemudian promosi, dan 3 adalah distribusi penjualan. Selanjutnya adalah tabel matriks, yang dimana tabel ini dibuat berdasarkan perbandingan berpasangan. Yang pertama adalah kriteria C1, C2, C3, C4, C5 dari atas sampai ke bawah, kemudian menyamping C1, C2, C3, C4, dan C5 juga. Untuk C1 yaitu 1, kemudian C2 C1 adalah 1/3, C3 C1 adalah 1/3 juga,
C4 C5 C4 C1 yaitu 5, C5 C1 adalah 1/3. Kemudian C1 C2 adalah 3, C2 adalah 1, C3 C2 adalah 1, C4 C2 adalah 1/7, C5 C2 adalah 1/3. Selanjutnya adalah C1 C3 adalah 3, C2 C3 adalah 1, C3 adalah 1, C4 C3 adalah 7, C5 C3 adalah 1. Kemudian dilanjut yaitu C4 yaitu C1 C4 adalah 1/5, C2 C5 adalah 1/7, C2 C4 adalah 1/7, C3 C4 adalah 1/7, C4 adalah 1, dan C5 C4 adalah 1/7. Lanjut yang terakhir yaitu adalah C5. C1 C5 adalah 3, C2 C5 adalah 1/3, C3 C5 adalah 1, C4 C5 adalah 7, dan yang terakhir C5 yaitu merupakan 1. Kemudian dilanjut pada tabel matriks perbandingan untuk kriteria. Nah, untuk yang di sini itu hanya disederhanakan menjadi desimal dan kurang lebih hasilnya seperti ini, yaitu pada tulisan kolom dimana C1 memiliki jumlah 7,0, kemudian C2 5,4, C3 13,0, C4 1,6, dan C5 adalah 15,3. Dilanjut yaitu tabel matriks yang ketiga, yaitu untuk kriteria yang dinormalkan. Nah, ini bisa dibilang jumlah dari tabel sebelumnya gitu ya, dijumlahkan semuanya, disederhanakan, kemudian muncullah hasil baris dan eigenvektor. Nah, ketika sudah tahu eigenvektornya itu, maka ditentukanlah eigenmaksimumnya dengan cara mengalihkan nilai-nilai eigenvektor dengan masing-masing total nilai perbandingan berpasangan. Yang pertama, eigenmaksimumnya itu adalah 0,258 dikali 7.000, kemudian dilanjut ditambah 0,084 dikali 5,476, kemudian ditambah lagi 0,095 dikali 13,0, ditambah 0,492 dikali 1,629, ditambah 0,71 dikali 12,3, dan hasilnya adalah 5,177. Nah, karena matriks terdiri dari 5 kolom, maka nilai indeks atau nilai indeks konsistensi atau yang disingkat CI dalam bahasa Inggrisnya yang telah didapatkan adalah nilai N-nya, yaitu jumlah kriteria. Kurang lebih seperti ini rumusnya. CI sama dengan eigen maksimum dikurang N dibagi N kurangi 1. Kemudian dimasukkan rumusnya, angkanya kemudian dimasukkan menggunakan rumusnya, yaitu 5,177 dikurang 5 sama dibagi 5 dikurang 1. Kemudian muncullah hasilnya adalah 0,44. Nah, selanjutnya adalah kita harus menentukan CR-nya atau konsistensi radio dengan menggunakan random index. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini adalah tabel konsistensi indeks yang dimana alternatif 2 itu adalah 0, alternatif 3 adalah 0,58, alternatif 4 yaitu 0,90, alternatif 5 yaitu 1,12, alternatif 6 yaitu 1,24, alternatif 7 yaitu merupakan 1,32,
dilanjut alternatif 8 1,41, alternatif 9 1,45, dan yang terakhir alternatif 10 yaitu 1,49. Dan di sini juga memiliki rumus yaitu untuk menentukan CR, yaitu dengan menggunakan rumus CI dibagi R, random index ya, dan dimasukkan angkanya yaitu 0,44 dia dibagi 1,120. Kemudian muncullah hasil dari perhitungan tersebut yaitu 0,040, yang dimana dinyatakan kurang dari 0,100 dalam kurung konsisten. Nah, untuk nilai konsistensi rasionya yaitu menunjukkan bahwa CR kurang dari 0,110, maka bobot prioritasnya sudah bisa dikatakan konsisten. Dan data nilai kriteria di atas bisa dirankingkan menggunakan faktor-faktor penentu pemilihan sepatu sekolah berkualitas. Nah, untuk nilai konsistensi rasionya di atas menunjukkan bahwa CR kurang dari 0,100, maka bobot prioritas di atas sudah bisa dikatakan konsisten. Dan data nilai kriteria sudah dilupakan ranking berdasarkan faktor-faktor penentu suatu sekolah yang berkualitas, kurang lebih sama seperti yang tadi bahasanya. Kemudian yaitu ini adalah tabel perankingan, yaitu tabel 6. Untuk kriterianya adalah C1 sampai C5, kemudian di sampingnya ada eigenvektor dan ranking. Nah, untuk C1 dengan eigenvektor 0,258 yaitu menempati ranking kedua. C2 yaitu merupakan eigenvektor 0,084 mendapatkan ranking 4. Kemudian C3 0,095 menempati ranking 3. C4 dan C4 dengan eigenvektor 0,492 menempati ranking 1, dan kemudian kriteria C5 0,071 menempati ranking 5. Nah, kemudian itu adalah hasil dari perhitungan menggunakan metode AHP, dan kurang lebih seperti ini ya kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan, maka dapat diambil kesimpulan sistem pendukung keputusan telah menghasilkan suatu pemilihan sepatu berdasarkan konsumen, yaitu C1, C2, C3, dan C4. C1 yaitu kualitas produk dengan nilai eigenvektor 0,285, kemudian di bagian harga produk dengan nilai eigenvektor 0,084. C3 yaitu distribusi penjualan dengan menggunakan eigenvektor 0,095. Dilanjut C4 yaitu promosi atau penawaran dengan nilai eigenvektor 0,492, dan yang terakhir C5 keputusan dengan nilai eigenvektor 0,071. Dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan kepada setiap konsumen dalam menentukan pemilihan sepatu sekolah. Jadi kesimpulannya itu adalah konsumen saat ini melihat faktor utama yaitu adalah di C4 yang merupakan promosi ya, promosi atau penawaran dari masing-masing harga sepatu sekolah dan mereknya ya. Sekian video penjelasan terkait AHP dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.